kemarin juga wa adamul mani min wusulil ma ilal maghsul, enggak boleh ada sesuatu yang mencegah air kemana tuh, ke kulit, ke anggota yang dibasuh, enggak boleh tuh ya. Termasuk apa, tato ya, tato enggak boleh, walaupun tato ini khilaf. Bagaimana kalau orang tato dilihat itu tatonya dia kondisinya dari sebelum mukallaf atau sudah mukallaf? Kalau dia sebelum mukallaf enggak wajib dia untuk menghilangkannya, sah. Tapi kalau sudah mukallaf ya gimana? Satu, tato itu haram dalam syariat. Nah, apakah wajib dihilangkan? Najis gak? Jelas. Karena tato itu dikatakan apa? Ditusuk dengan jarum kemudian yudmi sampai dia memasukkan tinta di dalamnya. Sebagian mengatakan itu najis, tapi sebagian lagi lidarurah sah wudunya, lidarurah. Jadi kalau orang tato itu wajib dihilangkan? Enggak wajib sebenarnya, tapi dengan syarat kalau dihilangkan itu tidak membahayakan dirinya. Kalau sampai menghilangkan tato itu menyebabkan luka ya, dapat melumpuhkan ya, atau sesuatu yang menyebabkan tayamum, termasuk melumpuhkan, membuat luka memperlambat masa penyembuhan, atau mungkin bisa membinasakan, ketika itu biarkan saya sudah dia dalam keadaan bertato memang sah wudunya, tapi lidarurah. Agak para ulama mengatakan begitu. Baik, kemudian wasailan ya, airnya masih mengalir ya, airnya masih mengalir. Makna mengalir itu bagaimana? Begini, memang kadang-kadang ada sebagian mengatakan mengalir itu air dikit cukup, atau di aqua kecil. Iya, kalau memang dia punya kulit cukup. Ngalir itu ngalir tabii, ngalir di sini ya, ngalir di anggota wudunya. Jadi kalau ngalir cukup di sini sedikit kemudian diginiin kagak ngalir, nggak cukup. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwasanya cukup ambil air kemudian dikocok-kocok doang begini ya, di sini yang ngalir tabii, memang tabii, tapi dalam ibaratnya apa? Dalam anggota wudunya, dalam ibaratnya. Jadi sini pun mesti ngalir juga. Jadi kalau hanya diusap begitu nggak ngalir, nggak cukup dia. Ya, nggak cukup. Makanya dia masih ada mengalir. Ya, kalau Nabi mah cukup sedikit, karena memang ya kulit Nabi luar biasa. Nah, cuma ala kulli hal, pada intinya ya jangan terlalu dikit. Kalau ambil air jangan sampai diusap, minimal air itu ngalir gitu. Nah, itu dikatakan apa? Wasailan, masih mengalir pada anggota yang memang harus mengalir. Mana anggota yang mengalir dibasuh? Muka, tangan sama kaki. Adapun kepala cukup diusap. Kaca diusap itu yang penting asal basah, walaupun enggak ngalir cukup. Nah, yang selanjutnya wa an yakunal ma'u mutahhiran. Syaratnya untuk taharah harus memakai air yang suci dan dapat mensucikan, atau dikenal dengan nama apa? Air mutlak, atau nama lainnya air tahur, atau nama lainnya tahir mutahhir. Itu sama tuh, sinonim semua tuh, persamaan kata tuh ya. Nah, itu syaratnya air yang dapat mensucikan hanya air mutlak. Enggak ada yang namanya mengangkat hadas atau menghilangkan najis kecuali dengan air mutlak. Enggak ada yang lain. Contoh, kita ini istinja, kadang-kadang orang masalah najis yang dibahas ya, baru dia atau wudu baru dia pakai air mutlak, tapi ketika dia buang hajat, misalnya dia buang hajat nih ya, dia ada bak kecil, itu bak ada kotoran cicak misalnya, itu air mutanajis. Kita lihat ada kadang-kadang ada orang sembarangan aja sama dia dibuat cebok aja tuh, memang ya bersih pakai air tapi suci enggak, karena status air itu mutanajis atau air musta'mal. Contoh, dia wudu airnya ditadangin tuh
tadangan bekas wudu, bukan cipratan ya. Kalau cipratan mah nggak ada masalah. Nanti ada namanya dengan takdir bi awsat atau bi asadi sifat, nanti ada pembahasannya. Alhasil kalau dia itu tadangan air wudu, tadangannya kemudian kita pakai buat cebok misalnya, apa buang air kecil atau buang air besar, itu nggak cukup. Karena posisi atau status air tersebut bukan tahir mutahhir, tapi tahir gairul mutahhir. Suci tapi tidak dapat mensucikan. Bersih iya, tapi suci tidak. Makanya kalau kita lihat di bak ada kotoran cicak mutanajis, nggak boleh dipakai tuh. Atau kita tahu ini bekas tampungan wudhu misalnya, juga nggak boleh dipakai. Atau mau dipakai doang, ngebersihin nanti dibilas pakai air mutlak, boleh di penghujungnya nanti begitu. Alhasil syaratnya yang dapat mengangkat hadas dan dapat menghilangkan najis air mutlak titik. Selain itu nggak bisa. Ada berapa air mutlak? Ada 7 ya. Man nazala minas sama wa man naba'a minal ard ala ayyi khilqatin kanat. Begitu keterangannya, yang turun semua dari langit, apa yang muncul juga dari bumi dengan bentuk sifat yang memang diciptakan dari sananya, itu diperbolehkan. Contoh ada hujan, apalagi yang dari langit, hujan, salju, embun, itu boleh tuh dipakai buat apa tuh? Buat istinja atau buat mengangkat hadas atau ngilangin najis boleh. Yang dari bumi ada berapa? 4 ya, mata air, air sumur, air sungai sama air laut. Air laut biarpun asin juga sifatnya dia rasanya asin, dia boleh. Karena memang ciptaannya begitu. Beda halnya nih air putih. Air tawar, ada garam kita masukin, asin dia. Boleh buat bersuci? Enggak boleh. Apa beda dengan air laut? Air laut emang dari sana penciptaannya. Tapi kalau ini kita yang buat, gitu. Makanya merusak daripada sifatnya, nggak boleh digunakan buat toharo. Jelas kira-kira ya? Nah begitu. Apa itu yang dikatakan mutahhir? Bi an la yuslabu ismuhu bi mukhalatatin tahirin nasaqnil ma'u anhu. Yang mana air tersebut tidak tercabut namanya bi mukhalitah atau bi mukhallatah, dengan sesuatu yang dicampurinya. Contoh ada air, ini teh nih, rasanya air putih dicampur teh ini namanya mukhalit, bercampur. Kata-kata bercampur itu yang tidak bisa dibedakan mana air, mana pencampurnya. Bisa kita bedain nih? Nggak bisa. Bisa dipisahin mana air, mana campurnya? Nggak bisa. Berarti ini mukhalit. Boleh buat diminum tapi nggak boleh buat tohara. Karena campurannya mukhalit. Beda kalau enggak mukhalit. Ya, contoh bercampur dengan minyak. Minyak kan enggak bercampur dengan itu. Atau dengan kayu. Jatuh di kolam, merubah itu warna air. Boleh kita dipakai itu di kolam airnya? Boleh. Karena antara kayu dan air bisa dibedakan. Bisa diangkat kembali itu kayunya. Walaupun berubah warna sebab kayu, enggak ngaruh dia. Karena mujawir, berdampingan sebenarnya dia. Yang menyebabkan itu berubah warnanya karena berdampingan, namanya mujawir. Nah, kemudian yastaqnil ma'u anhu, yang perubahannya memang yang air nggak bisa menghindar. Kalau air seperti apa air nggak bisa menghindar? Misal air ada lumut, ya karena kelamaan dia sampai jadi hijau, boleh dipakai itu air? Boleh, karena lumut tempatnya di situ. Apalagi air kali, karena emang jalannya di tanah, ya. Kalau lagi banjir kan coklat warnanya tuh. Boleh pakai buat tohara? Boleh buat tohara. Karena emang jalannya gitu. Baik. Wa an la yataghayyara binajisin walau taghayyuran yasiran. Sampai situ ya kemarin ya. Dan tidak berubah dengan najis. Kalau air ada air, mau itu air sedikit otomatis. Air sedikit, kata-kata sedikit berarti apa? Kurang 2 kula. 2 kula itu berapa? Kalau versi takrirat itu 217. Banyak versi memang
di berbagai macam kitab. Cuma Habib Zain bin Ibrahim bin Smith itu beliau mengatakan 217. Naam, 217 liter. Berarti kalau 217 liter, kalau kurang dari itu berarti belum 2 kula. Kejatuhan najis otomatis. Air yang kurang 2 kula kejatuhan najis otomatis mutanajis. Tapi kalau lebih dari 2 kula gimana? Lebih dari 2 kula. 2 kula atau lebih kejatuhan najis, mutanajis gak? Ntar dulu. Kapan mutanajis? Walau tagayyuran yasira. Kalau dia berubah, walaupun berubahnya sedikit. Contoh berubah warnanya atau baunya atau rasanya, itu baru dikatakan mutanajis. Tapi kalau kejatuhan najis nggak berubah, contoh airnya lebih dari 2 kula, ya, kemudian ada kotoran cicak jatuh di situ, nggak merubah sifat, warna, rasa, nggak merubah, boleh dipakai itu air, boleh, tetap suci dan dapat mensucikan. Tapi kalau air di ember cuma ada 10 liter, kemasukan kotoran cicak, nggak berubah warna, bau, rasa, nggak berubah, najis jatuh, mutanajis nggak? Mutanajis, walaupun nggak berubah. Maka dalam mazhab kita agak ketat, kecuali mazhab Imam Malik. Kalau Imam Malik nggak, selama ada air walaupun kurang dari 2 kula kejatuhan najis, dia nggak berubah, hukumnya suci. Hukumnya suci. Dalam mazhab Imam Malik begitu. Tapi kalau mazhab kita enggak. Ya, nah, tapi dalam satu keadaan ya bisa taklid. Kalau emang lagi nggak ada air sedikit, lagi musim kemarau, bisa kita ikut pendapat Imam Malik. Imam Malik ini pendapatnya ini juga. Terkadang penting kita mengetahui sebagian pendapat. Seperti ada orang misalnya sakit. Orang sakit kadang-kadang kan ada yang memang udah sampai nggak bisa bangun, kencing di situ. Iya kan ya? Kencing di situ, kadang-kadang mohon maaf buang hajat di situ. Ya gimana salatnya dia? Kalau mazhab kita mah nggak bisa tuh. Ada najis. Tapi kalau mazhab Imam Malik, ya dalam mazhab Imam Malik nggak syarat. Walaupun dia tuh ada apa-apa, kita kena najis tuh pakaian nggak syarat. Gitu. Yang penting salatnya nggak batal. Gitu. Walaupun dipakainya ada najisnya, sah saja. Makanya darah pun nggak najis indah Imam Malik. Imam Malik agak ringan dia dalam mazhabnya. Bahkan mu'tamad di mazhabnya. Bukan syarat sahnya sholat harus dalam keadaan suci. Ya, ini unik. Ya, mungkin kalau dalam satu kondisi ya, orang-orang kadang-kadang melihat bilang misalnya kalau stroke misalnya, atau orang udah berat di situ, kondisi udah mau gimana lagi? Ya, dia sholat masih ada najis, gimana mau ganti, repot, udah diambil wudhu dia sholat. Ya, bisa taklid pendapat Imam Malik dan seterusnya. Nah, baik, dia kan dalam indahum ya. Kalau kita kan pakai air, kalau indahum pakai angin bisa. Dalam Imam Malik, kalau kita bersuci pakai air, dalam Imam Malik pakai angin bisa. Kita jembreng aja, dikasih kucing jembreng aja, kering, hilang baunya, bersih, suci. Dari Imam Malik agak ringan ya. Banyak hal yang perlu memang kita terkadang mengetahui muqarranatul madzhab, perbandingan mazhab, tapi bukan untuk tasahul ya, mengambil entengnya, enggak. Tapi pada kondisi terkadang kita memang butuh bisa diamalkan. Karena ad-dinu yusrun, agama itu mudah. Ya, agama itu mudah. Yang membuat berat siapa? Kita. Ad-dinu yusrun walan yushadda dina ahadun illa galabah, kata Nabi ya. Enggaklah orang berlebih-lebihan dalam agama kecuali galabah. Ini dia akan ya, nanti lama-lama orang yang terlalu berlebihan dalam agamanya, yang ada nanti dia kepentok di situ dia. Udah kepentok bingung dia. Nah, gimana dia? Mau nggak mau pakai taklid, ikut pendapat yang lain. Ya lah, ringanlah agama itu ya. Nah, wa in kana al-ma'u duna qulatan zida, lihat. Apabila airnya kurang dari 2 kula, kejatuhan najis nih. Mutanajis kan? Mutanajis. Gimana caranya?
supaya air itu kembali menjadi suci. Zida, kata beliau, tambahin airnya jadi 2 kula. Kalau sampai 2 kula itu, misal tadi air kurang dari 2 kula karena kencing kucing misalnya, agak warna kuning atau berbau, kalau dibuang kan sayang, banyaknya air, apalagi susah. Gimana caranya? Ambil air, tambahin terus. Kalau 2 kula udah hilang baunya, rasanya, warnanya hilang semuanya, kembali suci. Ya, kembali suci. Tapi jelas menambahinya jangan pakai air najis. Karena kalau air najis mah air kencing aja dikumpulin, ya nggak bisa begitu. Ya, ini kalau pakai air ditambah berubah sifatnya boleh. Makanya cara mensucikan air gimana? Ada 3. 1 bil muks, didemin aja. Ada airnya kena najis, 2 kula ya. Karena najis ada perubahan, didemin aja deh. Itu ngeliat sampai 2-3 hari, nggak ada rasa bau warna, kembali suci. Yang kedua dengan cara mukathara tadi, dengan cara ditambah terus sampai 2 kula. 2 kula belum juga hilang, tambahin lagi sampai 3 kula, baru hilang semua sifat-sifatnya, kembali suci. Atau yang ketiga dengan cara dikurangi. Tapi kalau dikurangi airnya, ketika hilang sifatnya enggak boleh kurang dari 2 kula. Contoh air ada 3 kula, ya dikencingin atau kejatuhan bangke misalnya, itu jadi bau tuh air, dikurangin aja, dikuras sama dia, dikuras ya. Kemudian pas dikuras, sisanya itu udah nggak ada bau, nggak ada warna, nggak ada, bersih deh, kayak seperti semula. Nah tinggal dihitung kurangnya berapa tuh. Kurangnya masih ada 2 kula lebih, berarti masih suci. Kalau kurangnya kurang dari 2 kula, maka dihukumin mutanajis semuanya. Itu jadi dilihat, kalau dikurangin dilihat posisi akhir, hilang najisnya ada ke 2 kula. Kalau lebih dari 2 kula berarti suci. Kalau kurang berarti enggak suci. Baik. Kemudian an la yulaqiyahu najisun ghairu ma'fun anhu. Syaratnya tidak tersentuh dengan najis yang tidak dimaafkan. Ya, kalau ada air tersentuh dengan najis, ya jelas mutanajis kan ya, tergantung 2 kula atau kurang. Sekarang ada najis yang dimaafkan. Ada najis yang dimaafkan, ada. Contoh nih, maaf ini kan air teh nih ya, dapat diminum ya, dapat diminum. Sekarang kalau kita lihat kadang-kadang ada apa tuh? Kadang-kadang kita lihat ada bangkai semut. Semut kan bangkai itu. Sekarang ada bangkai semut di situ. Kita buang aja bangkainya, kita minum boleh? Boleh. Suci kan nih? Dimaafin. Beda halnya nih, Mbak, nih teh ada semut mati, kita taruh di situ. Boleh diminum? Agak boleh. Jadi mutanajis jadi. Kira jelas ya? Nah, sama halnya begitu. Ya, sama halnya kalau najis ada yang dimaafkan kalau memang laisa bil fi'lil fa'il, emang bukan dia yang ngelakuin. Ada najis yang dimaafkan seperti tadi kan? Apa tuh? Ya semua binatang yang tidak ada darah yang mengalir, yang kecilnya besarnya tidak melebihi daripada cicak. Ya, seperti misalnya nyamuk, laler, apalagi itu semut, kejatuhan di air yang kurang di 2 kula, hukumnya apa? Dimaafkan. Boleh gak dipakai tuh air? Boleh dipakai. Tetap suci gak? Tetap suci. Karena itu dimaafkan. Emang ada najis gak dimaafkan? Ada. Contoh, air kurang di 2 kula, kejatuhan darah dikit aja. Darah dikit merubah gak tuh air? Kagak merubah. Darah dikit nggak merubah air kan, warna nggak berubah merah, bau nggak amis, nggak ada rasanya. Tapi itu air boleh dipakai? Nggak boleh dipakai. Karena darah nggak dimaafin di air. Di baju dimaafin sedikit. Orang sholat kena baju tuh darah. Atau kalau lagi motong korban kan kadang-kadang ada nyiprat tuh darah dikit-dikit.
Ya, dimaafin nggak tuh? Dimaafin. Ya, kalau dia pakai buat sholat nggak apa-apa, dimaafin kalau dikit. Gitu. Itu kalau di baju dibuat sholat. Tapi kalau di air nggak dimaafin. Beda halnya kalau darah di air nggak dimaafin, di baju dimaafin. Sama halnya tadi tuh. Semut di air dimaafin, kalau di baju dibuat sholat nggak dimaafin. Kita lagi sholat, di baju kita lihat kantong lah ada bangkai nyamuk, bangkai semut, sah sholatnya? Kagak sah sholatnya. Nah kalau ada laron lagi banyak tuh, gimana tuh? Nah kalau ada laron banyak tuh, ya sebenarnya kalau laron itu gimana tuh? Kalau kita sholat nginjak laron atau sayap laron di baju kita, gimana hukumnya? Najis ya tuh? Dimaafin ya dalam sholat? Nggak dimaafin sebenarnya. Kalau laronnya 1-2 nggak dimaafin. Tapi kalau laronnya banyak justru dimaafin. Ya, makanya dikatakan al-masyaqqah tajlibu taisir dalam qawaid fiqhiyah. Jika ada sesuatu yang sukar, justru di situ menarik kemudahan. Ya, jadi al-amru idza daqa ittasa'ah. Perkara itu jika sempit maka dia akan makin longgar. Karena kita sempit tuh menghindar tuh ya, menghindar dari apa tuh? Bulu laron susah untuk menghindar karena saking banyaknya. Justru karena kita susah menghindar, nggak usah dihindarin, nggak apa-apa kena, justru dimaafin. Tapi ketika laronnya cuma 1, 2, nggak banyak, justru kalau kena kita lagi dibuat sholat ada bulu apa? Ada sayap laron, sah atau tidak sholatnya? Nggak sah. Jadi kalau banyak nggak apa-apa, biarin aja, nggak usah dibersihin, biarin aja. Kita sholat sah sholatnya. Nah, kemudian walastu'mila fi rafi'il hadasi aw izalatin najas. Dan juga syarat yang terakhir, ya syarat daripada apa tuh? Syarat tahara, air itu ya tidak terkena pada air yang bekas digunakan untuk apa? Ngangkat hadas atau izalatin najas. Air bekas wudu, ngangkat hadas kan deh, boleh dipakai buat wudu lagi? Ya nggak boleh. Air bekas wudu kita tampung di bekas wudu nih, kita pakai lagi buat wudu, nggak boleh. Gitu ya? Atau bekas ngilangin najis ditampung, ya kurang dari 2 kula dipakai buat wudu, nggak boleh juga. Atau buat ngilangin najis yang lain, tetap juga nggak boleh. Nah itu tambahan syarat taharah yang terakhir. Jadi intinya benar-benar jaga tuh. Kalau taharahnya benar, salatnya juga benar. Kadang-kadang ada orang nyembarangin. Ya, nyembarangin aja. Apa taharah mau seenaknya aja dia. Taharah mau seenaknya aja. Akhirnya kalau seenaknya aja enggak memenuhi aturan syariat, kalau taharahnya enggak benar otomatis salatnya enggak benar. Makanya ada seorang ulama ketika itu diminta oleh muridnya untuk mengarang kitab tasawuf. Akhirnya dikarang lah. Ketika dikarang bukan kitab tasawuf tapi kitab jual beli. Babul bai'. Muridnya bingung, ini kita minta tasawuf tapi kok kenapa diajarin jual beli di sini? Apa kata Syekh itu menjawab ya? Bagaimana Anda bertasawuf kalau syariatnya aja Anda nggak bisa? Masa jual beli nggak bisa? Jangan mimpi bisa tasawuf katanya. Jadi nggak ada tasawuf tanpa syariat, nggak ada. Orang kalau mau tasawuf masih lewat syariat baru tasawuf. Ya gimana? Karena nggak bisa dia. Mau tasawuf apa? Dia pengen apa? Pengen sholat dengan benar. Lah wudunya nggak benar gimana mau? Gimana menjadi benar dan seterusnya. Nah, kemudian waman lam yajidil ma', pindah pembahasan. Dan barang siapa yang tidak menemukan air, au kana yadurruhul ma'u, atau ada air tapi kalau pakai air membahayakan tubuhnya. Kan ada kan ya kalau luka ya, kalau kena air makin lama tuh keringnya, makin lama penyembuhannya, atau mungkin memperburuk keadaannya. Bagaimana kalau udah begitu? Tayammama, boleh ganti dengan tayamum. Tayamum ini boleh pengganti dari wudu,
boleh juga pengganti dari apa? Dari mandi besar. Mandi besar nggak ada air, boleh ganti dengan tayamum. Tapi tayamumnya gimana? Sama, muka sama tangan juga yang diusap. Bukan mandi besar dikujurin apa? Debu semuanya cemong gitu. Tetap muka sama tangan. Baik. Kapan orang tayamum itu? Ba'da dukhulil waqti. Bedanya wudu sama tayamum, kalau wudu itu toharatun gawiyah, suatu alat suci yang sifatnya kuat. Walaupun dia sebelum masuk waktunya, wudu mah boleh bagi orang yang sehat walafiat. Tapi kalau tayamum nggak bisa. Orang tayamum sebelum masuk waktunya nggak sah. Kapan boleh tayamum? Masuk waktu dulu baru tayamum. Kenapa? Karena tayamum taharatun da'ifah, taharatun darurah. La darurata illa ba'da dukhulil waqti. Tidak dianggap darurat kecuali setelah masuk waktu. Makanya kalau orang tayamum sebelum masuk waktu nggak sah. Dia pengen sholat isya nih, nunggu masuk waktu isya dulu baru tayamum gitu. Kan banyak orang lagi sakit ya. Lagi sakit pengen tayamum. Misalnya ada luka, dia pengen tayamum. Tayamumnya sebelum waktu isya. Ya, kenapa? Karena dia nggak tahu ilmunya. Akhirnya sembarangan aja gitu. Nah itu nggak sah. Tayamum mesti udah masuk waktu. Kadang-kadang ada orang gampangin ya. Kadang-kadang ada sebagian dia yang sakit gampangin aja dia tayamum. Dia ntar dulu. Kalau dia masih mungkin bisa pakai air, nggak boleh ganti dengan tayamum. Kalau mungkin masih bisa pakai air, nggak bisa diganti pakai tayamum. Kecuali kalau air itu membahayakan dia, bisa mencelakai atau luka atau dia membuat kesembuhannya makin lama atau membahayakan tubuhnya, baru boleh pakai air, pakai debu. Nah sekarang nggak membahayakan sama sekali, lagi sakit ya Ustaz. Saya nggak bisa wudhu kayaknya. Boleh tayamum nggak? Lentar dulu, ambilin air aja, orang suruh ambil air. Kayak enak aja. Mau tayamum aja nggak bisa begitu. Saya kan kadang-kadang mau instan aja. Aduh nggak bisa Ustaz, saya lagi sakit. Langsung tayamum. Kagak sah tayamumnya. Penyakit yang mana dulu yang boleh tayamum? Ini yang perlu digaris bawain tuh kadang-kadang tuh. Kadang-kadang karena ada apa? Karena diajari tentang tayamum boleh ganti wudhu. Ya, tapi dia nggak dipelajari apa aturan tayamum. Kadang-kadang sakit-sakit udah nggak bisa gerak, udah panas-panas sedikit udah kadang-kadang tayamum aja, ntar dulu enak aja. Nah, yang ada nggak sah salatnya tuh. Nah, ayo. Kemudian dua zawalin najasah. Yang kedua, syaratnya tayamum mesti dihilangkan dulu najisnya. Tayamum itu nggak sah kalau masih ada najis. Contoh gini, dia habis buang hajat nih. Pas mau buang hajat air agak ada. Pas udah masuk waktu sholat lagi. Air nggak ada, dia cari-cari nggak ada. Boleh nggak tayamum? Nggak boleh. Wudunya gimana Ustaz? Ya kalau dia nggak bisa tayamum karena najis masih ada. Air nggak ada. Pengen tayamum pakai debu, najis masih ada. Bagaimana? Udah sholat dihormatil waktu. Sholat nggak pakai wudu, nggak pakai tayamum, namanya sholat faqidut tahuren. Nanti dikodok kalau ketemu tayamum atau ketemu wudu dikodok sholatnya. Loh kenapa nggak tayamum? Kalau nggak ada air, najisnya dulu hilangin. Karena syaratnya tayamum itu apa? Ba'da zawalin najasah. Syaratnya tayamum harus dihilangin najisnya dulu. Itu syarat itu. Sama seperti mayit kalau misalnya ada bagian najis nggak bisa dihilangin najis misalnya, ya nggak bisa. Apakah bisa disolatin? Nggak bisa disolatin karena syaratnya sholat masih dimandiin. Nah kalau masih ada bagian najis nggak bisa dihilangin, misalnya ada satu kondisi misalnya, nah, maka nggak bisa juga disolatin. Terus gimana? Langsung kuburin. Gitu. Sampai begitu. Jadi ada aturannya. Kemudian wa ma'rifatil qiblah. Yang ketiga harus setelah mengetahui qiblah. Yang ketiga ini khilaf.
antara Imam Ibnu Hajar dan Imam Romli. Sebagai nggak perlu tahu kiblat, langsung tayamum aja, penting udah masuk waktu nggak ada najis. Tapi sebagian lagi mengatakan harus tahu kiblat dulu, kemana kiblatnya, oh kiblat udah ketahuan baru tayamum deh begitu. Nah, dengan apa tayamum? Biturabin. Yang namanya tayamum pakai debu. Pakai tanah boleh gak? Enggak boleh. Tanah itu bukan debu. Ya, tanah bukan debu. Tapi kok kalau buat ngilangin najis mughaladhah itu boleh. Beda. Dalam najis mughaladhah ibaratnya biturabin walau bil guwah. Kata-kata bil guwah ayatin. Maksudnya pakai tanah yang sifatnya kuat itu boleh. Tapi kalau orang tayamum harus pakai debu murni. Kalau orang menghilangkan najis mughaladhah boleh pakai debu, boleh pakai tanah. Itu perbedaannya antara tayamum dengan menghilangkan najis mughaladhah. Jadi yang namanya tayamum biturabin, satu pakai debu, khalisin yang murni. Nggak boleh sebagian debu dicampur sama bedak misalnya, nggak boleh, atau sama pasir, nggak boleh ya. Tahurin lahu gubarun, yang suci dan dapat mensucikan, bukan debu mustakmal. Apa debu mustakmal? Debu yang bekas dari tayamum. Kapan dikata itu mustakmal? Satu, yang masih melekat, wa matanathara, dan yang berjatuhan. Itu debu mustakmal, nggak bisa diambil dia buat tayamum yang lain. Dan murni ya, murni debu, gubar. Ya, tahu gubar? Nih, gubar kalau kita gini nih. Ini kayak ada kalau tempat ada terbang tuh, itu gubar. Itu debu murni begitu namanya. Ya, kalau tanah kan nggak bisa begitu. Ya, kalau yang bisa tuh kalau begini berarti debu murni. Itu mazhab kita ya. Kalau sebagian mazhab enggak. Seperti Imam Abu Hanifah itu, semua yang tumbuh dari bumi boleh. Yang tumbuh dari tanah boleh buat tayamum seperti pohon. Kau bingung-bingung pohon aja. Tayamum ya, itu boleh. Apakah mesti banyak debunya? Enggak harus. Contohnya misalnya ada kayak selimut misalnya, atau misalnya ada kalau ada orang pengen tayamum misalnya, kondisi nggak memungkinkan, udah ambil selampe, ya ditembakin aja kayak apa tuh, kayak ditempelin ke apa? Ditempelin ke tempat debu, ya udah, nggak harus ada banyak debu enggak. Nah ya baik begitu. Di mana orang tayamum? Bil wajhi wal yadain yuratibuhuma. Yang namanya tayamum, baik tayamum pengganti wudu atau tayamum sebagai pengganti hadas besar, hanya berada di dua tempat. Satu di wajah, yang kedua di kedua tangan. Ya, di wajah, kedua tangan. Baik. Tayamum tadi kan pengganti dari wudu, ya. Bisa juga tayamum itu pengganti dari sebagian wudu. Misal kakinya diperban, ya nggak bisa dibuka tuh karena kondisi. Akhirnya kan karena diperban kena air gak tuh? Nggak kena air, nggak bisa kena air. Berarti kan ada yang nggak kebasuh gak? Ada yang kagak kebasuh. Yang kagak kebasuh ganti pakai tayamum. Terkadang orang wudhu tayamumnya 2 kali bisa. Contoh, jatuh dari motor, luka tangan kirinya, kaki kirinya luka juga. Dua-duanya diperban karena luka nih. Beset semuanya luka. Nggak bisa mesti diperban, kalau kena air nggak bisa nih. Yang ada makin parah, kata dokter begitu, makin parah. Atau makin lama penyembuhannya. Bagaimana caranya? Wudhu dulu, basahin muka, basahin tangan kanan, tangan kiri gimana? Ganti tayamum. Ya, ganti bagian yang nggak kena perban, ambil air dulu, dibasuh atasnya, baru yang bagian nggak kena air ganti tayamum. Udah, kemudian lanjutkan untuk ngusap kepala, basuh kaki kanan, kaki kiri diperban lagi, tayamum lagi. Jadi bisa 2 kali, bahkan bisa lebih dari 2 kali, tergantung. Ya itu, ya jelas ya. Nah, jadi bisa
tayamum itu mengganti wudu keseluruhan, bisa juga mengganti sebagian yang tidak bisa dibasuh dalam berwudu. Nah, ya, yang mana tetap di wajah dan kedua tangan, yuratibuhuma secara tertib. Ya, tertib nggak boleh, nggak tertib tangan baru muka, nggak boleh. Muka dulu baru tangan. Kalau tangan masih kanan apa kiri? Apakah masih tertib? Lah, yang tertib muka sama tangan. Adapun tangan kanan kiri ini sunnah. Sunnahnya kanan baru kiri. Sekarang kalau dibalik kiri baru kanan, sah gak? Sah, tapi makro gitu ya. Nah, dan kemudian bidar batin, mengambil apa? Mengambil debunya mesti 2 kali dorba, 2 kali pukulan, 2 kali ngambil begini. 1 ngambil buat muka, yang ambil lagi 1 lagi buat kedua tangan. Harus 2 kali dorba. Biniyati sibahati fardhi shalah. Ketika ngambil di debu, ngambil nih buat muka, niatnya di sini. Ya, sambil niat nawaitu tayamum lisibahati fardhi shalah. Ya, ambil niatnya di sini. Kemudian dawamun niat sampai ke niat, diambil niatnya di sini, ambil debu sampai itu niat kena muka. Kalau wudu kan niatnya di sini. Tapi kalau tayamum dari ngambil airnya. Itu perbedaan antara tayamum dengan wudu. Dan niatnya istibahah. Niat diperbolehkan, bukan niat ngangkat hadas. Maaf, tayamum itu nggak ngangkat hadas. Tayamum tidak mengangkat hadas. Yang mengangkat hadas hanya wudu. Tayamum itu hanya alat toharo pengganti yang sifatnya lemah, darurat, dan dia nggak mengangkat hadas. Makanya niatnya niat diperbolehkan. Makanya ada sebagian tayamum wajib diqodho. Ada juga sebagian tayamum tidak wajib diqodho. Tapi Imam Nawawi punya pendapat tayamum itu tidak orang yang toharonya dengan tayamum dengan memenuhi syarat ya, maka nggak perlu diqodho gitu ya. Nah, yang terakhir makna kli lihat tuh disertai dengan mengambil debu wa mashi awwali wajhi, kemudian mengusap wajah tuh. Jadi niatnya ngambil dan terus sampai kena wajah. Begitu niatnya. Kira jelas sampai sini ya? Paham ya? Yang faslun wa man yang batal wudunya, insyaallah nanti kita lanjutin pertemuan berikutnya. Ada yang bertanya mungkin? Nah. Ya. Wudu bisa minta bantuan, jika minta bantuan. Wudunya bisa minta bantuan diwuduin. Ya, minta bantuan diwuduin. Nah, bagaimana dengan kotoran? Tadi kalau dalam mazhab kita nggak sah. Tapi bisa ikut pendapat Imam Malik. Imam Malik nggak disyaratkan mesti dalam keadaan suci, dia punya pakaian. Ya, boleh dia sholat, penting dia wudu, dia sholat. Gimana pakaian ada najisnya? Dalam mazhab Imam Malik bukan syarat, itu sunnah saja. Jadi sah. Jadi kita bisa ikut pendapat Imam Malik. Tapi kalau kita pengen mengikut pendapat mazhab kita, ya bagaimana? Sholat kita sholat li hurmatil waqti. Kalau nggak bisa nih, pakaian nggak bisa diganti mulu, kondisi. Ya, bagaimana sholatnya? Sholat untuk menghormati waktu saja. Nanti kalau sehat wajib diqodho semuanya. Gitu. Nah kalau nggak ada umur gimana meninggal? Ya, wajib qodho enggak? Enggak. Ya, wajib fidyah? Enggak juga, tapi sebagai pendapat mengatakan ada fidyah. Sebagai pendapat enggak, karena yang fidyah itu hanya puasa. Adapun yang mengadakan fidyah pengganti sholat itu menurut sebagian pendapat, dan itu diamalkan oleh ulama-ulama kita. Ada bahkan bukan fidyah, bahkan boleh diganti qodho oleh keluarganya boleh. Ya, Imam Subuki termasuk yang memfatwakan itu. Gitu baik. Allah taala alam bisawab. Surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
Nasratul mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.